mahasiswa sedang melakukan penelitian sejarah di kantor pos Indonesia yang berada di Citayu, Pekalongan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tita Putri Gandenia dengan nomor presensi 34. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Adiba Binsa Azharin dengan nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Alma Zaidah Rafni dengan nomor presensi 3. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Barak, nomor presensi 23. perkenalkan saya Eka Risma Apriliana dari presensi 10. Perkenalkan, nama saya Altaf Atmausanif dari presensi 4. Nah, teman-teman, ayo ikuti jejak kami di Kantor Pos Indonesia, Citayu, Pekalongan. Banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu masa penjajahan kolonial Belanda. Salah satunya adalah Pos Indonesia yang berada di Citayu, Kota Pekalongan yang berdiri pada tahun 1920. Hingga kini, Pos Indonesia masih beroperasi dan menjadi bagian penting secara komunikasi di Kota Pekalongan. Pada tahun 1746, Pekalongan menjadi tempat pergantian kuda kereta pos dari Batavia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Dari sejarahnya, kantor pos Pekalongan ini adalah suatu bangunan yang menjadi cagar budaya. Maka dari itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Kalau dilihat dari masa lalu, dulunya ialah hutan yang kemudian mulai dibangun pada tahun 1920 di Sidoarjo. Dimulai dari rumah dinas, lalu dibangun menjadi kantor pos. Ujar Dirhamsyah, sejarawan Kota Pekalongan. Bangunan kantor pos di Pekalongan juga berkaitan dengan jalur pos pertama di Pulau Jawa pada tahun 1746. Pada saat itu, wilayah Pekalongan menjadi bagian dari rute jalur pos dari Batavia menuju Semarang melalui Tegal. Jalur tersebut didirikan oleh Gubernur Jenderal William Katin dengan sistem transportasi menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda pos. Pada masa ini, setiap kali kereta pos melewati Pekalongan, para petugas harus berhenti untuk beristirahat dan mengganti kuda sebelum melanjutkan ke tujuan berikutnya, yaitu Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa Pekalongan memiliki peran penting dalam sistem komunikasi dan transportasi pada masa kolonial. Kini, pemerintah Pekalongan telah menetapkan surat keputusan wali kota yang menegaskan bahwa kantor pos Pekalongan merupakan bagian dari cagar budaya. Oleh karena itu, kantor pos ini tidak boleh mengalami perubahan bentuk ataupun warna agar disesuaikan dengan kondisi aslinya. Dengan begitu, keberadaannya dapat dilestarikan sebagai warisan sejarah yang bernilai tinggi bagi generasi mendatang. Ya, kantor pos di Citayu ini tentu saja kita tidak hanya dapat menikmati layanan pos saja, namun kita juga dapat ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di bangsa kita ini. Melalui upaya-upaya pelestarian sejarah yang ada di bangsa kita ini, para generasi muda juga dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai sejarah yang ada di daerahnya, dan juga dapat meningkatkan rasa cinta kepada budayanya dan bangsa Indonesia ini setelah mengetahui sejarah-sejarah yang ada di masa lalu. Dengan demikian, penelitian yang sudah kami lakukan semoga menginspirasi kalian semua dan terima kasih sudah menonton. Bye!